perlu diketahui, dipahami, Haris Azhar tidak masuk tim 102 apalagi 03 apalagi 02 ya. Dia independen, bekerja dan bergerak di society, seorang lawyer juga, tetapi juga seorang aktivis HAM ya. Dan demokrasi itu adalah bagian dari HAM, yaitu right to vote dan right to be elected. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Tapi persoalannya adalah kita memiliki persoalan yang akut, dan akut itu disebabkan juga KPU yang kemudian bekerja tidak profesional dan tidak independen. Seorang ketua KPU yang bermasalah, salah satu masalahnya adalah 2 diantaranya pelanggaran peringatan berat terakhir ya, peringatan keras terakhir, tetap punya backing, punya kekuatan yang melindunginya sehingga dia tidak tetap di singgasananya secara terus menerus. Dan memang from the beginning kita sudah tahu kalau KPU tidak di backup oleh partai-partai politik, maka dia tidak akan bisa jadi apa-apa, tidak akan terpilih orang-orangnya. Bawaslu juga demikian. Maka kata Husnul Maria, mantan anggota KPU yang juga doktor ilmu politik, Bawaslu itu bawaan siapa lu. Dan memang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya Sobat RH sekalian, coba kita ini bacakan ya kritikan Haris Azhar ke KPU. Menurut Haris Azhar, KPU turut meluluh lantakkan demokrasi Indonesia ya. Coba kita bacakan suara.com. Haris Azhar memberikan kritikan buat Komisi Pemilihan Umum KPU. Dirinya menyampaikan kalau KPU turut meluluhlantakkan demokrasi di Indonesia. Ini suara.com. Seperti yang Pak Prabowo sampaikan, demokrasi kita berantakan. Jadi kita kutip saja omongannya Pak Prabowo untuk memberikan judul bagi si KPU yang ketuanya sudah 4 kali dinyatakan melakukan pelanggaran etik. Kata Haris Azhar seperti dilihat dari akun X Maudi Asmara. Haris menyampaikan pelanggaran etik ketua KPU ini menjadi contoh untuk menggambarkan kredibilitas dan profesionalitas KPU. Dia turut serta meluluhlantakkan, bukan melelahkan lagi, tapi meluluhlantakkan demokrasi elektoral di Indonesia, ucap Haris. Jadi kata Haris, siapapun yang akan menang lewat kerja institusi seperti ini, siapapun yang menang dia akan mengalami problem ikutan. Problem soal integritas hasil dari proses ini. Semua mesin yang rusak akan menghasilkan produk yang compang-camping juga, sindirnya. Haris melanjutkan, jangan heran dalam 5 tahun ke depan akan ditemukannya banyak problem kepemimpinan dan tata kelola kepemimpinan. Tata kelola pemerintahnya akan menghasilkan problem, jelasnya. Haris menerangkan hal tersebut sudah diketahuan sebelum KPU mengumumkan hasil pemilu 2024. Misalnya program pemenang sementara sudah diadopsi di rapat kabinet. Itu menunjukkan dugaan kecurangan yang cukup serius terpimpin dari pucuk pimpinan pemerintahan kita hari ini ke depannya, tukasnya. Warganet pun ramai memberikan komentar terkait sindiran Haris buat KPU. Bukan hanya KPU, semua penyelenggara pemilu saat ini ibarat ikan dari kepala sampai ekornya busuk semua, ketus warganet. Dan hapus saja si lembaga itu, ganti refresh independen, yakinlah akan tumbuh demokrasi waras, kata warganet. Ya sahabat era sekalian,
itu tadi sindiran dari Haris Azhar ya. Perlu diketahui, dipahami, Haris Azhar tidak masuk tim 102 apalagi 03 apalagi 02 ya. Dia independen, bekerja dan bergerak di society, seorang lawyer juga, tetapi juga seorang aktivis HAM ya. Dan demokrasi itu adalah bagian dari HAM, yaitu right to vote dan right to be elected. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Tapi persoalannya adalah kita memiliki persoalan yang akut, dan akut itu disebabkan juga KPU yang kemudian bekerja tidak profesional dan tidak independen. Bayangkan, Ketua KPU sudah 4 kali dinyatakan melanggar kode etik dan 2 diantaranya mendapatkan peringatan keras terakhir. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap berkuasa. Bahkan ketika debat ya, memimpin doa. How come seorang ketua KPU yang bermasalah, salah satu masalahnya adalah 2 diantaranya pelanggaran peringatan berat terakhir ya, peringatan keras terakhir, tetap punya backing, punya kekuatan yang melindunginya sehingga dia tidak tetap di singgasananya secara terus menerus ya. Ini yang kita harus garis bawahi sahabat era sekalian. Jadi KPU melululantakkan, dan memang from the beginning kita sudah tahu kalau KPU tidak di backup oleh partai-partai politik, maka dia tidak akan bisa jadi apa-apa, tidak akan terpilih orang-orangnya. Bawaslu juga demikian. Maka kata Husnul Maria, mantan anggota KPU yang juga doktor ilmu politik, Bawaslu itu bawaan siapa lu. Dan memang demikian. Jadi sudah dibuat ya, siapa. Kalau kita nonton film Dirty Vote misalnya, itu sudah ketahuan siapa yang akan terpilih sebagai anggota Bawaslu itu dan afiliasinya atau dukungannya siapa saja. Nah, cuman masalahnya saudara sekalian, kita tetap mengkritik partai-partai yang terlibat dalam kejahatan atau dalam permufakatan jahat demokrasi tersebut, termasuk partai pendukung 0103. Karena partai pendukung 01 dan 03 kan mayoritas sesungguhnya, tapi mereka lah yang memilih para anggota KPU dan Bawaslu. Walaupun barangkali itu didiktekan juga oleh istana, karena kita tahu bahwa partai itu mayoritas adalah partai istana, kecuali Demokrat dan PKS. Tapi sekarang hanya PKS yang betul-betul genuine sebagai partai oposisi. PKB belum, masih di 2 kaki. PDIP juga belum, masih 2 kaki. P3 2 kaki, termasuk juga Nasdem 2 kaki. Jadi wajar kemudian kita mendapatkan anggota KPU dan Bawaslu yang lebih pro ke istana ketimbang pro pada pemilu yang jujur dan adil ya. Terus terang, kadang-kadang kalau kita bertemu anggota KPU dan anggota Bawaslu, kita heran ini sesungguhnya jubir dari paslon tertentu atau penyelenggara pemilu yang jujur dan adil atau tidak ya. Oke sobat semuanya, lagi-lagi saya bereksperimen dengan gambar ya. Kemudian SOP bernegara harus direvisi karena secara fakta Presiden memiliki resources yang tak terbatas buat rambut tegas untuk parpol juga. Astagfirullah, bulan puasa mas. What happened with bulan puasa ya? Jadi bulan puasa tidak berarti kemudian kita berhenti beraktivitas, dan juga bukan berarti kita tidak menebarkan kebaikan dengan membahas hal seperti ini, karena hal seperti ini kan juga berguna ya, baik bagi kita semua gitu ya. Oke. Siapapun yang terlibat dalam kejahatan pemilu 2024 wajib dihukum berat ya. Itu suara dari masyarakat bro ya. Jadi jangan disepelekan ya. Kemudian mudah-mudahan ya ini hal yang apa ya. Sebenarnya saya pribadi dari awal mengatakan ya tidak setuju juga yang namanya presiden memilih Presiden membentuk tim sel untuk memilih anggota KPU dan Bawaslu. Jadi pura-pura saja independen. From the beginning saya sudah protes kan. Karena ternyata ketua yang merekrut KPU dan Bawaslu adalah Juri Ardiantoro yang tidak lain adalah berasal dari ormas yang sama dengan ketua KPU sekarang. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah dia dia deputi di kantor staf presiden. How come bisa independen? Itu soalnya ya. Oke, sahabat era sekalian, sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Yeah.